Kayaknya udah berapa kali Bapak baca buku ini? Nggak bosen apa Pak? Baca buku ini mulu. Nggak ada yang baru apa Pak? Sri Bintang Pamungkas ini dia Seorang yang lahir dari keluarga sederhana kan Pak? Di Tulung Agung, Jawa Timur. Tepatnya pada tanggal 25 Juni 1945. Bapaknya seorang hakim bernama Munaji dan ibunya Sukartina. Dia seorang ibu rumah tangga. Gitu kan Pak? Hah, udah apa Pak? Bosan? Bukan perkara yang mudah untuk bisa membaca. Juga bukan perihal yang gampang untuk bisa memahami. Bukan pula suatu yang ringan untuk dapat menerapkannya. Terlebih di lingkungan yang seperti ini, di antara kebanyakan manusia yang tengah sibuk menimbun, mengumpulkan, menabung kekayaannya. Nurdin bukanlah seorang aktivis. Dia hanya memiliki hobi yang beda dari kebanyakan orang di kampungnya. Nurdin adalah saksi hidup atas kampung kelahirannya, di mana Nurdin kecil dahulu masih bisa menyaksikan hijaunya sawah yang terhampar luas dan rindangnya pepohonan serta tanah leluhur yang begitu terhampar luas. Baginya, kampungnya kini telah berubah wujud karena sebuah keputusan. Entah siapa yang mengambil keputusan itu. Yang jelas, kampungnya kini menanggungnya. Emang benernya duit bulog teh bakalan naik? Wih ngadenge BJT-na duit bulog teh bakalan naik sampai 900. Bener terus sih Pak? Pak reto omae mah kayak nyawi yo. Naik kerek itu bodoh tuh. Kayak detik mah tibang di bodoh-bodohan doang, termasuk maneh. Ih, eta siapa? Wing nanya bener-bener, ulah sok sewot gitu nah, apa ngajawabna? Batur mah tuh hirupna teh geus malakbur, ngingiruan ke kos batur. Arek nepi ka iraha deui atuh Pak, hirup aneh teh kos kieu. Makana urang teh hirup miskin. Pagawean teh maca, jadi pejabat-pejabat lain. Wing mah geus bosen apa hirup miskin keh di baheula, nepikeun ka ayeuna, terus boga bujang hirup miskin-miskin kene. Lebih baik terasing daripada menyerah pada kemunafikan. Tapi percuma sih ngomong jeung maneh. Teu nyambung. Tuh, apa si Jailani? Karena ke setahun jadi RT, mehna geus kabeli mobil. Tah, itu jadi lalaki meh geuseuh nangan duitna. Reka mana maneh? Reka mana be? Pakai nanya. Nurdin, semua orang gak bisa harus seperti kamu. Idealisme itu bencana bagi mereka. Bukan pula mereka tidak mengerti gaya bicaramu, namun tujuanmu itu menghimpit mereka. Coba tengok dirimu yang kering kerontang. Kemiskinanmu itu adalah kenyataan bagi mereka. Dimanapun kamu berada, selama kemiskinan menjadi titel untukmu, selama itulah sikapmu dipandang sebelah mata.
Sat dah si Ahok. Hanya TPA ditutup orang Bekasi ulah ke Jakarta. Masih bener nak. Emang ada si Ahok ngomong teh asal jeplak we mana mah. Bener. Kamari orang ngadenge truk sampah rek dikawal ku tentara, namun TPA ditutup. Jeung deui DPRD Kota Bekasi eta disangka sarangna koruptor. Yang bener-bener da Cina. Ya, bapak-bapak dengekeun nya. Geus mau didenge ieu ku Ahok mah tiba heula ge demo mana atuh. Yang penting ayeuna mah duit bulog naik, dapur bisa ngebul, pamajikan teu ngomel, bayaran hutang. Sabar ayo. Panudin, rokok geus 2 bungkus. Teu bos ae teu boga utang urang mah teu boga utang. Teu boga hutang mana ti kamari hutang deh hutang. Mah, Kedem, eta gajian. baheula kitu we. Karongko we, geus ka ditu digarawe ah. Nutup warungna ge. Emang aya nu wani nutup TPA? Lain nadi dia teh gudang duit dikeun maranehna mah. Lagian urang mah can pernah ngadenge jelema wani nutup TPA gara-gara kerusakan lingkungan. Unggal aya kasa kusuk di TPA ge, paling ge ujung-ujungna duit deui. Asa si Adin, okos anggota DPR baik aluhuran ting tah, sok pinter sia. Yo, enak orang nanya ke mana, ulah mentang-mentang gawe di TPA. Ente kan orang dia asli. Kumaha mikir ke harap tentang kampung orang iya. Anak incu orang kumaha, bisa kene teu minum teh sumur orang. Sorry bro, gua mah udah kagak minum air sumur sini. Nih yang gua minum. Aduh. Mana hari inget teh kabehan? Tahun 2002 aya demo gede-gedean. Akhirnya cari cing kabeh setelah duit kompensasi turun mah. Ayeuna kasak kusuk deui bae. Aing wani ngajamin eta pasti ujungna duit deui. Terus kayang sia naon Din? Sia ulah nutup mata kitu doang dong. Ieu teh jelema loba kene nu butuh TPA ieu. Boga mata teh sia. Pak, Pak Samad, emang bener duit bulog bakalan neng? Tanya be ka salaki sia anu sok pinter tah. Lah, tibang nanya. Atau bisa nyalakan hujan ya mah. Emang musimnya kemarin jualan ya. Tapi mudah-mudahan jadi rahmat ya. Alhamdulillah. Ai hirup mah apa? Ulah kesemburat ke kitu. Tebok senapa hirup teh serba kekurangan kos kieu. Tuh jelas si Somad kan geus 1 tahun jadi mandor di TPA. Mahena geus kabeli motor. Yang mana? Hirup tuh kan berubah. Kong dipaksain kok si Somad. Mau tega yang ngahianatin kampung ieu. Apa mah jadi jelema idealis amat sih? Idealis, Mak, bukan idealis. Nah, sih sia. Dak leutik campur urusan jelema kolot. Emangnya kenapa sih ya? Lah, Firman cuma ngasih tahu doang, Mak. Kagak usah sewot ngapa, Mak? Oh iya, Mak. Udah 4 bulan, Mak. Uang praktek Firman belum dibayar. Bisa kagak ikut ujian Firman, Mak. Minta tuh ke apa? Pusing aing. Pak, kapan, Pak?
Engke, kok apa dibayar? Iya, tapi kapan Pak? Engke, paham teh sih ya. Emang Sri Bintang Pamungkas pernah bentak-bentak anaknya Pak? Gua ngajar budak teh. Sarua beje kos Mas ya. Apa yang nempo? Aing jadi mandor TPA. Geus cukup aing nyaksian. Kampung aing jadi tempat sampah kos kieu. Semula saya nggak begitu paham kenapa Pak suka membaca dan mengkoleksi buku. Sejak saya kecil, dia selalu gemar menghabiskan waktu di meja ini. Dulu, waktu saya kelas 3 SD, saya sering diajak ke pasar baru, mengantarnya untuk membeli buku-buku. Tak lupa sepulang memborong buku, kami berdua mampir ke warung bakso Mang Ujo. Dia sering berpesan kepada saya bahwa buku adalah gudang ilmu. Belum lagi jika dia menceritakan Sri Bintang Pamungkas, sosok yang menjadi idolanya itu. Saking seringnya dia menceritakan tentang Sri Bintang Pamungkas, saya hampir hafal apa-apa. Sayang setelah dia di PHK di pabrik garmen 5 tahun yang lalu, hobi mengkoleksi buku itu berhenti. Namun dia tetap setia dengan hobinya membaca hingga kini. Meski yang dia baca telah berkali-kali sudah ia baca, tak bosannya ia membaca. Pak, ya, terima sekolah dulu Pak ya. Ya, hati-hati di jalan Man. Ya Pak. Man, Man. Maafnya apa dan bisa bayaran sekolah. Kayak barang apa yang duit. Maafnya.
kamu itu hanya penjual trompet yang berharap pada anak-anak kecil untuk membelinya. Sayangnya warna-warni bentuk trompetmu itu tak semuram kehidupan. Kehidupanmu sesuai dengan bunyi trompetmu, monoton. Buku-buku yang kau baca ternyata hanya menghasilkan ilmu, tidak kekayaan. Coba tengok RT Jailani, Bang Somad. Mereka semua lebih pandai mengikuti perubahan. Mereka bisa kaya tanpa banyak membaca buku. Sampai 100.000 per bulan. Apa itu dana hibah, dana kompensasi, atau apa sajalah namanya. Sudah 13 tahun mereka selalu mengantri seperti ini setiap ada pencairan uang bau. Ya Tuhan, dengan 3.300 rupiah per hari, maka kalian harus rela buta akan bahaya kehilangan peradaban di kampung ini. Dengan 3.300 rupiah per hari, bom waktu itu kita ciptakan sendiri. Masyarakat dininabobokan dengan lembaran rupiah. Sementara belum ada satu pengetahuan pun untuk masyarakat akan dampak pencemaran yang akan dirasakan bagi kampung ini. Dan kami pun tertidur pulas dengan menggenggam 3.300 rupiah. sih? Ay, masa koran Cina duit bulog teh bakal ditekan ku si Ahok. Ahok mana sih? Masa tuh aku kasih Ahok sih? Oh, nu orang Jakarta teh nyebunya. Atuh, pantes main nama nambahan ge. Orang jema beunghar. Lah orang Cina mana yang lu miskin? Gitu-gitu ge main nama memperhatikan gak hidup orang. Di Bekasi orang Cina sih nyebunya. Padahal mah orang Jakarta main nama. Di Bekasi mah mana aya anu mikirin hirup orang. Padahal mah geus kajian teh Bu, yang penting mah orang duit bulog. Hoi. Tete, emang duit bulog teh bakal ditekeun nya? Itu cek saha sih, Bu? Lah, wing maca koran ditekeun ke si Ahok. Abi becan pernah ngadenge seperti itu. Ilo, Pak RT teh nyaku. Tuh, bener. Pak RT ngobrol bae. Iya, atuh bukti. Wing maca koran teh ditekeun ku si Ahok. Atau mah tibang gosip, Bu. Gosip ilok mana? Sia diperhatikan nanti tadi ku aing ngoceh marulu loba ting gaya kos laki sia sok pinter. Apa wing tibang nanya? Kunaon jadi sewut sih? Wah, ibu-ibu,
sih kemana? Asih Ahok urung demo. Emang kunaon? Duit bulog diharakan ke petugas-petugas nak. Bener-bener emang petugas di urang mah nu baleg, nu beres. Bener teh Bu? Bisa cicing teh sia. Jadi awe teh rewel, bawel banget. Sok kapinteran, loba teh nginum cai sumur sia, jadi bego. Udah apa? Dah ayo. Dah. Listrik geus kasada deui bae. Padahal baru minggu kemarin ya mak diisi. Ngeunah Pak, daharna. Sing loba daharna, sing gembul. Duit bulog tuh Pak. Ngeunah kan? Lah makan Pak, tong era-era. Ngeunah kan duit bulog. Mak, Makan nak. Jadi jelma mau lo sok pinter, ngeunah kan duit bulog. ya Allah, mana gue belum bayar uang praktek 4 bulan. Apa gue bolos aja ya? Tapi hari ini pelajaran tentang lingkungan hidup. Gue dendam banget sama Pak Samit, guru yang cuma pinter ngomong doang. Setiap kali gue bertanya, jawabannya pasti selalu, coba kamu baca dulu, baru bertanya. Sayang kalau gue gak masuk. Sungguh miris memang. 30 tahun sudah lahan seluas lebih dari 100 hektar yang terhampar jutaan ton sampah di atasnya dan dikelilingi kurang lebih 95.000 jiwa jumlah masyarakatnya. Tak ada pengecualian khusus bagi para pelajar adalah selama 30 tahun ini kalian menjadikan pendidikan sebagai panglima. Nyatanya, selama 30 tahun ini, para pelajar masih saja membayar uang ini. Uang itu masih saja mereka harus membeli seragam, bahkan tak sedikit seperti Firman. Berangkat ke sekolah dengan dihantui perasaan takut lantaran belum membayar uang praktek. Atau adakah di antara kalian yang berani menukar sampah-sampah ini dengan jaminan pendidikan? Mungkin saya akan tampak aneh, seperti Nurdin dalam film ini, atau harus menunggu seperempat abad lagi. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang lingkungan hidup. Kebudayaan juga bisa lahir dari sebuah pola kehidupan di suatu masyarakat. Kepedulian masyarakat akan lingkungannya akan menunjukkan kualitas dari masyarakat itu sendiri.
Semakin banyak masyarakat yang mau mempedulikan lingkungannya, berarti akan tercipta suatu kebudayaan yang positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketidakpedulian kita akan lingkungan akan menghasilkan suatu bencana, baik disadari maupun tidak oleh masyarakat itu sendiri. Maaf Pak, bolehkah saya bertanya? Nanti saja, saya belum selesai menjelaskan. Saya mau nanya Pak, apa tanggapan Bapak tentang masyarakat di sini? Apa mereka peduli terhadap lingkungan di sini? Maksud kamu gimana? Coba Bapak lihat, ada apa di sini? Sejak kapan TPA ada di kampung ini? Mungkin sekitar tahun 1998. Salah Pak, tepatnya pada tahun 1986. Lantas siapa pemimpin yang menyetujui TPA ada di kampung ini? Saya lupa. Siapa ya? Ada dua wilayah yang menjadi lokasi, yakni kawasan Medan Satria dan Bantar Gebang. Pada tanggal 30 Januari 1985, Badan Kerjasama Pembangunan atau BKSP se-Jabodetabek dan Pemprov Jawa Barat secara resmi mengajukan surat ke Bupati Bekasi Sukomatono terkait rencana DKI Jakarta untuk pembebasan lahan di dua tempat tersebut. Surat itu langsung direspon oleh Bupati. Setelah melakukan kajian, akhirnya dipilihlah Bantar Gebang sebagai lokasi pembuangan sampah. Itu dikarenakan di sana terdapat kolam-kolam raksasa bekas pengerukan tanah. Dan setelah melakukan kajian, YOGSM selaku Gubernur Jawa Barat saat itu menyetujui lokasi itu dengan 15 syarat pada tanggal 26 Januari 1986. Setelah itulah TPST Bantar Gebang resmi beroperasi di kampung ini. Lantas, apa maksud dari pertanyaan kamu? Sudah 30 tahun Pak, itu bukan waktu yang sedikit. Saya semakin gak mengerti arah pembicaraan kamu. Kurang lebih 108 hektar tanah di kampung ini berubah fungsi menjadi tempat sampah. Sementara tadi Bapak membahas tentang kepedulian lingkungan hidup. Kepedulian seperti apa yang Bapak lakukan untuk kampung ini? Kamu mendikte saya? Bukan Pak, pelajaran yang Bapak berikan sangat berguna. Tapi apakah kita harus membaca doang, membahas dan belajar tanpa ada bukti nyata dari apa yang kita pelajari? Cukup, saya tunggu kamu di ruang BP. Firman, meski kamu hanya ada di film, namun setidaknya mimpi bapakmu kini mulai terwujud. Lewat kamu, kami jadi tahu. Ternyata sudah 30 tahun kampung kita dilempari sampah. Ternyata dalam RUTR disebut wilayah Sumur Batu ditargetkan untuk ditelan oleh sampah. Dan lahan pemakaman umum juga direncanakan sebagai zona buffer zone. Kita dipaksa melek olehmu. Apakah uang sebesar 3.300 itu hanya untuk menggusur sebuah peradaban di kampung ini? Terima kasih Firman. Meski kamu harus diskorsing di sekolah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.
Temen yang asup sekolah tilu poe. Man, Firman. Ya Allah Gusti, siapa ayah baik. Emang si aku naon Firman? Nepikeun ka temen yang asup sekolah tilu poe. Tuh Pak, panggil gara-gara can bayaran praktek yo. Makanya ulah geringan bae naha Pak. Pusing mama dah. Bukan gara-gara itu, Mak. Tapi gara-gara pas kami tersinggung, Firman nanya tentang pelajaran. Bodoh ah, paling kayak gara-gara can bayaran praktek. Ngaku be siaman ngaku. Siapa yang harapun apa siapa tanda dek jujur. Ya, si Mak dibilangin orang Firman tuh pengen tahu tanggapan Pak Guru tentang lingkungan sini. Apa mereka peduli terhadap lingkungan sini? Sama dampak negatif TPA, gitu doang, Mak. Tapi tiba-tiba Firman dipanggil guru BP. Kau percaya pisan mama? Kau percaya pisan? Tuh kan tadi lampu. Pekerjaan balik sih. Pusing kita. Nah segala kudu nungguan mati lampu. Lah aing ku tetangga. Man, bawa ya buku-buku timbang. Oh gunanya di dieu ge. Beli kentok kayak Mas Sudarsi. Tapi, Mak, itu kan. Sudah pek-pekan. Iya, Mak. Tapi apa yang mesti buku itu? Gas mendingan aing mesin nur kain. Buruan. Ternyata yang menjadi juara adalah kenyataan. Tak ada yang mampu melawan kemiskinan kecuali ilmu. Tak ada yang mampu berlama-lama dalam kegelapan kecuali melalui cahayanya. Istrimu tidak salah, Nurdin. Dia hanya patuh memenuhi perintah, meski kamu tidak tahu siapa yang memerintahnya sekarang. Bisa apa kamu, Nurdin? Selamat ulang tahun ke-30, Sampa. Semoga panjang umur.